Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah literasi formasi pada kelas yang saya ampu. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah literasi formasi untuk pertemuan minggu yang ke-11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas akhir mata kuliah, yaitu membuat karya ilmiah. Di 10 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi-materi, teori-teori, dan juga langkah-langkah literasi formasi. Dan di pertemuan ke-10 kemarin kita sudah membahas tentang listen learn atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap materi yang kita pelajari selama ini. Dan di pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas tentang tugas akhir mata kuliah, yaitu membuat karya ilmiah. Ya, di mana di karya ilmiah ini nanti akan menerapkan semua teori, materi, ya, dan juga langkah-langkah yang sudah kita pelajari selama ini. Karena teori, materi, dan langkah-langkah yang kita pelajari selama ini adalah sebagai bekal untuk kita bisa membuat sebuah karya, gitu ya. Baik, untuk mempermudah saya dalam mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah literasi formasi, yaitu membuat karya ilmiah, saya akan buka dulu PPT yang sudah saya siapkan. Ya, kita jalankan dulu, ya. Kemudian ini tugas akhir mata kuliah membuat karya ilmiah. Ya, capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi pertemuan minggu ke-11 ini yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan materi literasi formasi yang dipelajari untuk membuat karya ilmiah. Jadi 10 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi, teori, dan langkah-langkah dalam literasi formasi, dan diharapkan setelah ini, ya setelahnya Anda bisa mengaplikasikan atau menerapkan teori, materi, dan langkah-langkah yang sudah kita pelajari selama ini untuk membuat karya ilmiah. Dalam hal ini adalah karya tulis ilmiah. Kemudian mahasiswa mampu membuat sebuah karya ilmiah dengan baik dan benar, ya, dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, ya, di mana kita sudah bisa mengambil pelajaran dari setiap materi yang kita pelajari selama ini. Tentunya kita punya pengetahuan yang cukup untuk bisa membuat sebuah karya ilmiah yang baik dan benar, ya. Dan diharapkan mahasiswa mampu membuat sebuah karya ilmiah itu dengan baik dan benar dengan menggunakan materi, teori, dan langkah-langkah yang sudah kita pelajari selama ini. Baik, soal tugas akhir mata kuliah, diharapkan mahasiswa nanti diminta untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah, bisa dalam bentuk pilih salah satu, ya, ingat pilih salah satu, bisa dalam bentuk makalah, ya, dalam bentuk proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM, proposal penelitian atau skripsi, nanti proposal KP juga boleh, ya, artikel ilmiah dalam bentuk proceeding atau jurnal, atau sistematik literatur review atau paper review. Ya, saya jelaskan satu persatu apa itu makalah, proposal PKM, proposal KP, proposal skripsi, ya, artikel ilmiah dalam bentuk proceeding atau jurnal, dan juga paper review, ya. Yang pertama adalah makalah, gitu ya. Makalah di sini Anda tentunya sudah sering membuat makalah, gitu ya, di mata kuliah yang lain, ya. Biasanya Anda diminta untuk membuat makalah, di mana makalah ini biasanya sistematikanya adalah terdiri dari pendahuluan, ya, kemudian isi dan kesimpulan, gitu ya, penutup. Di mana di sini pendahuluan bisa berisi tentang latar belakang masalah, ya, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Kemudian di pembahasan nanti penggunaan metodenya, ya, kemudian membahas masalahnya, ya, kemudian menerapkan teori, menerapkan algoritma dan sebagainya di pembahasan, ya, untuk menghasilkan sebuah hasil atau temuan, ya, kemudian di situ dijadikan background sebagai kesimpulan, ya, di bagian yang akhir ada kesimpulan, dan juga tentunya ada daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam naskah, di mana di situ nanti akan dituliskan dalam daftar pustaka dan disitasi dalam naskah. Kemudian proposal PKM, ya, apa itu PKM? PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, di mana PKM ini ada banyak sekali skema, ada sekitar 8 skema, di mana kalian bisa memilih hanya beberapa, ya, kecuali PKM kewirausahaan, ya. Kalau PKM-PKM yang lain terutama adalah PKM penelitian, ya, PKM karsa cipta, ya, kemudian PKM artikel ilmiah itu boleh, ya, atau mungkin PKM teknologi dan sebagainya. Nanti Anda bisa pilih salah satu, di mana di situ
akan ada proses literasi informasinya, di mana di situ Anda diminta untuk mengumpulkan informasi, ya kemudian menggali ide, ya kemudian informasi-informasi yang dikumpulkan nanti dievaluasi, ya kemudian habis itu digunakan, ya diolah, dikelola dengan baik, kemudian digunakan untuk membuat proposal dan seterusnya. Di situ ada proses literatur review, ya proses landasan, ada pencarian landasan teori dan sebagainya, sehingga di situ Anda dituntut bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi, ya kemudian mengidentifikasi sumber informasi, bagaimana mengakses, ya mengumpulkan informasi, mengevaluasi dan seterusnya, seperti tahapan literasi informasi yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Kemudian proposal KP atau kerja praktek, ya tentunya kalian nanti di semester 6, 7, 8 ya dan seterusnya Anda akan menemui mata kuliah namanya kerja praktek, di mana di situ kerja praktek itu juga sama nanti ya. Jadi karya Anda diminta untuk membuat laporan, karya tulisnya, ya dokumentasinya. Di situ ada sistematikanya, tentu di situ juga ada proses literasi informasinya ya, sehingga Anda nanti membuat laporan, di situ ada referensi-referensi yang digunakan, disitasi dalam naskah, kemudian dibuat daftar pustakanya dan seterusnya. Ya, prosesnya seperti yang kita buat selama ini ya dipelajari di mata kuliah literasi informasi yang kita bahas kemarin gitu ya. Kemudian proposal penelitian skripsi juga sama ya. Proposal penelitian skripsi karena ini bukan mata kuliah TA dan seterusnya ya, makanya proposalnya aja ya, bagaimana Anda bisa membuat ya mengelola informasi ya pengetahuan ya, di mana di situ nanti dibuat untuk membuat proposal penelitian ya, di mana di situ tentunya Anda sistematikanya ya sebenarnya sudah ada di buku panduan TA dan sebagainya, KP dan sebagainya ya. Tapi di sini intinya ya di bagian nanti ada sistematikanya ya, proposal KP misalkan kalau kalian yang sudah mengambil mata kuliah KP ya silakan kalau mau digunakan ya, kemudian nanti disesuaikan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari selama ini. Bagi Anda yang sudah mengambil skripsi ya proposal TA1-nya bisa digunakan dan nanti diharapkan bisa mengaplikasikan teori-teori materi-materi yang sudah kita bahas selama ini ya untuk tugas akhir mata kuliah ini. Ya, di situ tentunya Anda harus mencari ide dulu gitu ya, kemudian merumuskan masalah gitu ya, kemudian Anda mengetahui kebutuhan informasinya apa saja, Anda lakukan literasi informasi tentunya ya. Anda kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian Anda analisis, Anda evaluasi, ya setelah itu Anda setelah dievaluasi tentunya berdasarkan beberapa indikator yang sudah kita pelajari bersama, yaitu adanya relevansi ya, kemudian kredibilitas dan kemutakhirannya Anda cek ya, kemudian habis itu Anda bisa gunakan, Anda kelola dulu menggunakan software aplikasi pengelolaan referensi gitu ya, untuk mengelola referensi dengan menggunakan Mendeley ya, Zotero ataupun pakai MS Word yang paling sederhana. Ya, kemudian Anda buat penciptaan karya ini ya, Anda buat nanti untuk membantu mempermudah dalam membuat karya. Kemudian bisa dalam bentuk artikel ilmiah, gitu ya, artikel ilmiah, tentunya proceeding atau jurnal. Mungkin kalian yang sudah mengambil mata kuliah Metopel atau TA1 dan sebagainya, Anda sudah dikenal juga output dari penelitian itu apa saja gitu ya. Outputnya salah satunya adalah proceeding. Misalkan kalau kalian mau membuat proceeding juga bisa ya, proceeding nasional tentunya. Kalau ini levelnya nasional pakai bahasa Indonesia biasanya ya ada call for paper untuk proceeding ya, proceeding. Kemudian ada juga jurnal ya, jurnal, tapi ini kayaknya kalian levelnya belum sampai sini gitu ya. Dan kalau bisa nggak masalah, tapi kalau ini kesulitan ya bisa tidak digunakan gitu ya. Atau systematic literature review ya, ada SLR ya, itu paper review. Di sini Anda dituntut untuk bisa mereview banyak paper, sebanyak-banyak paper, bisa 50, bisa 100 dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai materi tentang riset question yang kita akan angkat gitu ya. Misalnya riset questionnya apa? Atau problem statement-nya apa gitu ya. Kita gali informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan riset question-nya tadi, dan kemudian nanti kita bahas sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita miliki hasil dari sintesa banyak paper gitu ya. Jadi kita harus bisa
mengambil banyak informasi dari banyak sumber. Ya, kita bisa mensintesis sehingga kita bisa membuat SLR ini ya, SLR ini, Systematic Literature Review, di mana di situ minimal harus ada satu research question atau satu background statement, dan kita bahas secara komprehensif gitu ya, dengan pengetahuan kita peroleh dari hasil kita mereview banyak paper ya. Jadi paper di sini dituntut untuk bisa membaca banyak referensi, banyak paper ya, sehingga kita memiliki wawasan yang luas terkait dengan topik yang kita bahas seperti itu ya. Jadi kalau kalian yang masih semester 3 ya, Anda bisa mengambil makalah atau proposal PKM, yaitu lebih dekat dengan kalian karena kalian nanti diharapkan bisa membuat proposal PKM ya untuk bisa dikompetisikan misalkan kayak gitu ya. Kalau Anda yang sudah semester 5 mau 6 gitu ya, Anda coba membuat proposal KP misalkan. Anda yang sudah semester 7 ya, yang saat ini baru mengambil mata kuliah literasi informasi ini, boleh Anda gunakan proposal skripsi atau TA1 kalian gitu ya. Atau yang masih secara umum ya, Anda bisa mengambil paper review gitu ya. Kalau proofing atau jurnal kayaknya masih kesulitan karena ini adalah hasil dari riset ya, hasil dari riset yang nanti ini ya, boleh juga nanti dari formatnya Anda bisa gunakan juga ya, untuk kontennya kan tidak terlalu difokuskan di sini ya. Kalau di sini nanti fokusnya adalah bagaimana Anda bisa menggunakan referensi ya, bisa menggunakan referensi-referensi yang didapatkan ya. Anda bisa menjalankan langkah-langkah literasi informasi ya, kemudian Anda bisa membuat karya dan mengevaluasi karya, isinya, kontennya apa saja dan seterusnya, itu outletnya, sistematikanya, kemudian pengelolaannya ya, manage organisasinya dan sebagainya, itu dalam drafting juga nanti diperhatikan koktuknya dan sebagainya gitu ya. Dan ini bisa jadi dari mini research ya, riset kecil-kecilan yang nanti bisa Anda gunakan untuk membuat proofing atau jurnal ya. Seperti itu. Anda sekali lagi nomor 1 ini Anda pilih salah satu saja ya, salah satu bentuk karya tulis ilmiah, bisa dalam bentuk makalah ya, proposal PKM, proposal KP, proposal skripsi, artikel ilmiah, atau Anda bisa membuat paper review ya. Nah, ini poin nomor 2 Anda perhatikan ya, dalam membuat karya ilmiah ya, karya tulis ilmiah dalam hal ini harus memperhatikan langkah-langkah literasi informasi, yaitu menemukan ide ya, masalah atau kasus ya. Tentunya Anda harus bisa menganalisis situasi ya di lingkungan sekitar kita, di mana di situ terdapat kesenjangan antara kenyataan dengan harapan gitu ya. Jadi kenyataan yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu kita ingin berkontribusi ya, maka kita bisa mengusulkan metode pendekatan penyelesaian masalah sehingga kesenjangan itu bisa tertutupi gitu ya. Kemudian dibuat rumusan masalah, langkah-langkah perumusan masalah kita sudah bahas kemarin gitu ya. Anda sudah bisa mengambil pelajaran dari situ. Kemudian setelah itu nanti kita akan bisa mendapatkan ya kebutuhan informasi kita apa gitu ya. Kemudian setelah kita punya kebutuhan informasinya, tentu kita mengidentifikasi sumber informasi yang sesuai, yang relevan ya. Kemudian kita bisa mengakses informasi tersebut sehingga nanti informasi-informasi itu bisa terkumpul ya, informasi-informasi terkumpul. Setelah terkumpul mau diapakan lagi ya? Setelah terkumpul ya Anda buat evaluasi ya, evaluasi mana yang relevan, mana yang tidak, mana yang kurang kredibel, mana yang kredibel ya, mana yang dibutuhkan atau tidak ya, kredibilitasnya Anda cek dari penerbitnya, dari penanggung jawabnya, dari penulisnya dan seterusnya, kemudian kemutakhiran dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan informasi yang relevan, yang valid ya, yang bisa digunakan untuk sumber referensi yang kita pakai dalam tulisan kita. Kemudian kita mengelola informasi tersebut ya, mengelola sumber referensi atau sumber informasi atau referensi yang kita gunakan dengan menggunakan bantuan software lebih cepat, lebih efektif ya nantinya ya, daripada kita menulis manual atau apalagi tidak ditulis gitu ya. Nanti akan merepotkan kalau kita pas membutuhkan informasi tersebut. Dengan menggunakan software aplikasi nanti diharapkan bisa lebih maksimal dalam mengelola sumber referensi. Kemudian informasi-informasi tersebut nanti kita gunakan dalam membuat karya, menciptakan karya gitu ya, menciptakan karya, di mana kita sudah membahas yang namanya koktuk kemarin ya.
Koktuk ya, clarity, organisasi, coherence, transition, unity, dan consistency. Ya, tentu Anda masih hafal di situ apa maksudnya. Ya, bisa dicek lagi nanti di pertemuan ke-7 ya, ke-7 kita sudah bahas Koktuk, di mana dalam menulis, mendrafting kita harus memperhatikan ya kejelasannya, ya organisasinya, kemudian koherensi antar kalimat, antar paragraf dan sebagainya, ya. Kemudian ada transisi, ya transisi antar kalimat, antar paragraf, antar kata dan sebagainya. Kemudian unity, ya kesatuan antara ide pendukung dan ide pokok gitu ya. Kemudian ada konsistensi kepadatan isi, ya bagaimana kita bisa menyampaikan dengan bentuk kalimat yang efektif. Semua kalimat yang kita tulis adalah efektif. Yang padat, singkat, jelas, ya tidak bertele-tele, tidak ambigu dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian bagaimana mengevaluasi karya, ya, di mana karya yang kita buat itu kita lakukan evaluasi, kita cek segala sesuatunya, baik itu kontennya, baik itu formatnya, baik itu sistematikanya, ya, kemudian isi dari setiap bab, subbab, susubbab dan sebagainya. Ya, kita semuanya cek, ya kita periksa, ya kemudian kita juga periksa plagiarismenya, ya dan sebagainya. Ya untuk bisa menghasilkan karya yang baik dan nanti bisa dipublikasikan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu karya ilmiah dihasilkan harus original. Ya, original di sini artinya tidak plagiat, ya tidak plagiat, tidak melakukan plagiasi dari karya orang lain, ya. Dibuat betul-betul memperhatikan materi literasi yang telah diajarkan. Kemudian ketentuan yang lain adalah panjang karya ilmiah minimal 10 halaman, ya minimal 10 halaman dan minimal menggunakan 15 sumber acuan atau referensi paling mutakhir ya 5 tahun terakhir, bagiannya lengkap dan sistematis ya. Lengkap dan sistematis, misalkan Anda membuat makalah ya bagiannya lengkap. Masa kalau misalnya makalahnya pendahuluan dan penutup ya itu juga nggak bagus. Itu nggak benar gitu ya, karena makalah kan minimal isinya ada pendahuluan, ya, kemudian ada isi, kemudian ada penutup, gitu ya. Pendahuluan ada berapa poin, isinya ada berapa poin, ya, penutup, kesimpulan dan seterusnya itu. Ya, kemudian kalau membuat proposal penelitian misalkan dalam bentuk skripsi, proposal skripsi ya TA1 misalkan. Ya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, ya bab 1 itu nanti ada pendahuluan, ya isinya adalah latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ya tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ya dan seterusnya. Kemudian bab 2 nanti ada alasan teori, misalkan di situ ada tujuan pustaka, ya, teori dari alasan dari tujuan pustaka, tujuan studi dan tujuan pustaka, kemudian ada kerangka pemikiran, ya misalkan itu ya. Kemudian di metode penelitian di bab 3 gitu, ya. Nanti ada teknik analisa sistem, ya pengumpulan data, kemudian analisis data, ya kemudian metode yang diusulkan, ya eksperimen dan sebagainya itu di bab 3 misalkan kayak itu ya. Di proposalnya nanti disebutkan, kemudian nanti disetarkan daftar pustakanya, ya daftar pustaka. Di mana di situ nanti kalian dalam membuat proposal penelitian pasti akan melakukan literasi informasi. Di mana di situ kalau kita sudah merumuskan masalah, tentunya kita membutuhkan banyak informasi. Ya, banyak informasi yang nanti kita terutama di bagian bab 2. Ya, bab 2 itu kan landasan teori. Jadi teori-teori, materi-materi, kemudian metode dan sebagainya, ya langkah-langkah dan algoritma dan sebagainya itu Anda harus lengkapi di bab 2. Dan di situ Anda banyak mendapatkan ya teori landasan teorinya itu dari penelitian orang lain sebetulnya, dan itu harus disitasi ya, dan nanti di daftar pustaka juga harus dituliskan seperti itu ya. Kemudian perhatikan betul koktuk ya dalam drafting ya, draftingnya koktuk dalam menciptakan karya, dalam menulis ya, dalam menulis nanti Anda harus benar-benar memperhatikan koktuk yang sudah kita jelaskan tadi, dan juga kontennya tadi ya, sistematikanya juga diperhatikan. Ya, kemudian perhatikan dalam mengevaluasi karya ya, nanti dievaluasi karyanya. Karya sudah jadi, misalnya draftnya sudah jadi, nanti dievaluasi, direvisi, ya nanti direview lagi, review lagi sampai nanti hasilnya akan menjadi hasil akhir yang nanti Anda kumpulkan ya, kumpulkan untuk dinilaikan menjadi nilai UAS ya. Kemudian lakukan cek plagiasi terhadap karya yang dihasilkan menggunakan Turnitin dengan batas similarity indeksnya maksimal 25%. Nah, ini nanti setelah Anda jadi ya jadi
draftnya nanti sebelum dikumpulkan ya Anda harus cek similarity index-nya ya, similarity index. Jadi untuk memastikan bahwa karya Anda original ya, karya Anda tidak plagiat ya, tidak plagiasinya, similarity index-nya rendah ya, Anda harus mengecek dulu ya, mengecek apakah Anda, karena banyak juga mahasiswa yang terbiasa copy paste ya, copy paste di untuk mensitasinya itu ya, yang dikutip itu copy paste dan seterusnya. Makanya kalau seperti itu nanti akan similarity index-nya kan tinggi. Ya, makanya kita dituntut untuk bisa memparafrase ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kita bisa menggunakan ide gagasan orang lain untuk karya kita gitu ya. Kita sudah bahas kemarin dan betul-betul diperhatikan, betul-betul diaplikasikan dalam tugas yang Anda kerjakan untuk tugas akhir ini. Ya, ini Turnitin ini nyarinya di mana? Silakan Anda datang ke perpustakaan, nanti minta kode kelasnya, ya kemudian nanti Anda gunakan untuk mengecek draft tugas akhir kalian, ya tugas kalian nanti ya berapa similarity index-nya. Ya nanti Anda bisa datang ke perpustakaan, menanyakan kode kelasnya, dan Anda bisa mengecek karya yang Anda buat. Ya kemudian ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Perhatian di sini diharapkan mahasiswa betul-betul memperhatikan ya, betul-betul memiliki kemampuan ya, skill dalam literasi informasi, yaitu mahasiswa dapat melakukan penggalian ide atau gagasan ya, ide gagasan yang melatar belakangi penciptaan karya dan mampu membuat rumusan masalah. Ya karena kita sudah bahas kemarin bahwa untuk membuat sebuah karya tulis itu tentunya harus dilatar belakangi dengan masalah ya, beranjak atau berawal dari masalah. Sehingga kita nanti bisa membuat rumusan masalah, ya rumusan masalah inilah yang akan dibahas, ya tujuannya untuk menyelesaikan masalah, ya kemudian masalah itu dibahas, ya nanti habis dibahas, nanti ada kesimpulan, ada hasil dan ada dibuat kesimpulan, ya kesimpulan itu berasal dari hasil yang ditemukan gitu ya, jadi hasil itu yang melatar belakangi kesimpulan nantinya, ya. Kemudian tugas dikerjakan dengan menggunakan banyak sumber informasi atau referensi, di mana di situ Anda dituntut untuk bisa melakukan sintesa terhadap informasi-informasi dari banyak sumber informasi yang kita gunakan ya untuk digunakan dalam membuat karya ilmiah yang kita buat. Minimal 15 buah dari 5 tahun terakhir ya. Jadi yang paling mutakhir. Nah, tentunya yang relevan dengan topik yang masalah yang dibahas gitu ya. Informasi-informasi yang tidak relevan silakan disingkirkan ya, jangan dicampur untuk membuat tugas ini gitu ya. Jadi Anda mengumpulkan informasi, ada evaluasi, salah satunya adalah kemutakhiran dan relevansinya dan juga tentunya kredibilitasnya, kredibilitas dari penerbit, kredibilitas dari pengarang, kredibilitas dari penanggung jawab dan sebagainya yang sudah kita bahas kemarin. Ya, di sini mahasiswa dituntut bisa melakukan sintesis ya, sintesis. Ya, sintesis itu apa sih? Sintesis itu bisa mengambil banyak informasi dari banyak sumber, ya, di mana di situ bisa dituliskan dengan kata-kata sendiri, gitu ya, dan kemudian disebutkan referensinya juga, ya. Jadi informasi dari banyak sumber informasi bisa dari jurnal, posting, buku atau jurnal yang dijadikan referensi, ya, yang menginspirasi kalian membahas topik ini gitu ya. Kemudian dijadikan referensi dalam menciptakan karya baik untuk tujuan studi atau tujuan pustaka setelah melakukan citasi pada manuskrip. Jadi disitasi di manuskripnya nanti di naskahnya tadi ya, di naskah atau di karyanya tadi. Ikuti template yang diberikan oleh dosen mempermudah dalam melakukan drafting ya. Nanti draftingnya akan saya kasih contoh ya, misalkan makalah itu seperti apa, ya kemudian PKM seperti apa, kemudian KP, TA dan sebagainya di pertemuan selanjutnya. Ya, Anda saat ini sudah mulai mencari ide gagasan, ya, kemudian mengumpulkan banyak informasi dan seterusnya, ya, yang nanti bisa menginspirasi kalian, ya, untuk mengangkat topiknya itu, ya, kemudian nanti Anda buat latar belakang masalahnya dulu dan seterusnya kan bisa, ya. Jadi sambil nanti mengikuti template-nya, tentunya Anda bisa menganalisis situasi ya fenomena yang ada saat ini ya, di mana di situ ada kesenjangan atau gap dengan harapan ya, harapan dan sebagainya, dan nanti Anda mencoba untuk mengusulkan alternatif solusi dari gap itu ya, masalah tersebut.
Kemudian inti dari materi mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memanfaatkan informasi yang sudah didapatkan untuk menciptakan karya. Ya, di mana di dalamnya nanti ada mensitasi dan membuat daftar pustaka dengan baik dan benar. Yaitu ada esensial dari mata kuliah ini, ya. Jadi bisa membuat karya ilmiah di mana di situ bisa membuat karya di mana di situ karyanya kita bisa mengambil informasi, menggunakan informasi dengan baik dan benar, ya, kemudian bisa membuat karya ya yang orisinal, tidak plagiasi dan sebagainya itu. Ya. Kemudian soal tugas akhir mata kuliah ini akan dinilai poin tugas akhir mata kuliah yang pertama adalah ide gagasan, ya, dan kompleksitas masalah di sini ya, originalitas ya, tidak plagiat. Jadi originalitas dalam penciptaan karya itu poinnya adalah 20%. Ya, kemudian kelengkapan unsur dan sistematika penulisan karya ilmiah, ya. Jadi kalau misalkan makalah itu unsurnya apa saja, dilihat unsurnya lengkap. Sistematika penulisan karya ilmiahnya baik, ya, sesuai, ya. Kemudian itu poinnya 20%, ya. Kemudian penggunaan informasi dalam karya, ya, bagaimana mensitasi, ya, bagaimana membuat daftar pustaka, bagaimana landasan teori atau literatur review yang ada di karya itu sudah baik, ya, sudah digunakan dengan baik dan benar, ya, itu poin tertingginya di situ, ya, poin tertinggi, karena literasi informasi kan nanti bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi sumber informasi dan mengakses, ya, kemudian bisa mengevaluasi, kemudian bisa menggunakan informasi sesuai kebutuhan, ya, dan bisa digunakan untuk membuat karya dan sebagainya. Itu adalah inti dari materi literasi informasi yang kita pelajari selama ini. Sehingga penggunaan informasi dalam karya itu memiliki poin yang paling tinggi, ya. Kemudian similarity index di bawah 25% itu juga 20 poin, ya. Artinya di sini Anda membuat karya, tentunya Anda bisa menggunakan informasi itu dengan cara memparafrase, ya, mengutip secara tidak langsung atau memparafrase. Artinya di situ kalau kita menggunakan gagasan orang lain, ya, kita tahu caranya bagaimana menuliskan dalam karya kita, ya. Anda harus bisa memparafrase. Paraphrasingnya di situ itu kemudian nanti kalau misalkan dicek similarity indexnya masih tinggi, ya, Anda bisa memperbaiki lagi sampai nanti paling tinggi, ya, paling tinggi itu similarity indexnya adalah 25%, itu paling tinggi. Kalau di atas itu nanti harus diperbaiki lagi untuk mendapatkan poin yang nilai yang baik, gitu, ya, nilai yang baik, dan Anda bisa membuat karya dengan baik dan benar, dan ini menjadi bekal kalian nanti kalau benar-benar kalian mengambil mata kuliah seperti KP, ya, seperti TA dan sebagainya, karena ini merupakan bekal yang sangat bermanfaat buat kalian nanti menyambut atau mempersiapkan diri, ya, untuk mengerjakan seperti misalnya proposal KP, membuat KP, ya, laporan KP, laporan TA dan sebagainya. Nah, ini sangat bagus sekali, ya, kalau Anda sudah menguasai ini. Saya yakin Anda akan mudah untuk mengerjakan yang namanya KP maupun TA. Gitu. Ya, demikian materi kita hari ini, ya. Saya harapkan penjelasan tugas akhir mata kuliah ini bisa dipahami dengan benar, dengan baik, gitu, ya. Dan jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan melalui forum diskusi di Kulino atau melalui WA Group yang sudah ada. Dan untuk proses dari pengerjaan tugas akhir mata kuliah ini nanti akan ada progress monitoring, ya. Jadi kita monitor tugasnya sudah dikerjakan sejauh mana, ya, bagaimana Anda mendapatkan ide, gagasan dan membuat rumusan masalah dan langkah-langkah selanjutnya. Nanti kita monitor, ya, nanti akan menjadi nilai tugas, ya. Jadi kemarin sudah ada tugas individu, ya, nanti ada tugas individu lagi, masih ada 2 tugas lagi. Saya akan memonitor, ya, monitor di progres di minggu ke-12, ya, minggu ke-13 dan 14 nanti saya harapkan sudah presentasi sudah lebih dari 75% selesai, dan nanti hasil akhirnya nanti akan dikumpulkan pada saat UAS dan akan dinilai sebagai nilai ujian UAS. Seperti itu, ya. Sekali lagi yang belum paham nanti bisa menuliskan pertanyaan di forum diskusi Kulino atau melalui WA Group, ya. Dan untuk penjelasan tugas akhir mata kuliah pada kesempatan ini saya cukupkan sekian dulu.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.